Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Taufik dengan NIM 081911733038. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu alat monitoring suhu tubuh untuk pasien demam berdarah menggunakan website berbasis IoT, Internet of Things. Kemudian eh, terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama latar belakang, perangkat, topologi, sensor, server, dan juga klien, serta grafik user interface. Yang pertama yaitu latar belakang, yang dimana demam berdarah atau demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit demam yang disebabkan oleh infeksi virus dengue, yang dimana disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kemudian gejala penyakit ini yaitu mendadak demam tinggi selama 2-7 hari dengan suhu 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kemudian diperlukan monitoring suhu tubuh penderita setiap saat, sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tubuh penderita terhadap fase-fase infeksi virus, sehingga penanganan penyakit tersebut dapat teratasi secara efektif oleh perawat atau dokter. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang dapat membantu perawat atau dokter dalam memonitoring perkembangan kesehatan pasien. Salah satunya dengan memantau suhu tubuh dengan bantuan Internet of Things atau IoT, kemudian sensor suhu DS18B20, modul WMOS ESP8266, dan juga website. Kemudian alat yang digunakan yang pertama yaitu sensor suhu DS18B20, yang kedua WMOS D1 Mini ESP8266, kemudian yang ketiga website, dan juga yang keempat Internet of Things. Kemudian setelah dirangkai alatnya, kemudian akan dilakukan uji pembanding, yang dimana alatnya terdiri dari alat kalibrasi suhu water bath dan juga termometer. Kemudian topologinya, yang pertama yaitu berikut adalah skema rangkaian yang ada dari DS18B20, kemudian disambungkan ke WMOS D1 Mini, kemudian disambungkan ke buzzer dan juga LCD, kemudian disimpan pada Firebase, dan website juga akan disambungkan pada Cloud Firebase. Dan berikut adalah grafik topologinya, yang dimana ketika dinyalakan alatnya, maka WMOS akan mencari koneksi internet. Kemudian jika koneksi internet tidak ada, maka akan menampilkan not connected, dan jika ada maka akan menampilkan connected. Dan kemudian perawat akan meletakkan sensor suhu pada ketiak pasien. Kemudian dari sensor tersebut akan terkirim dan tercatat pada WMOS dan ditampilkan pada layar LCD. Kemudian setelah dari WMOS tersebut akan tersimpan pada cloud server Firebase. Kemudian bisa ditampilkan pada hasil website, dan kemudian dokter dan perawat akan mencatat dan memberikan perawatan bila kondisi pasien memburuk, dan jika kondisi pasien membaik dapat dibolehkan untuk pergi meninggalkan rumah sakit. Kemudian alat ini akan menampilkan nama, umur, kamar, tanggal masuk, dan juga suhu tubuhnya secara terus menerus, dan memberikan peringatan kode warna, yang dimana terdiri dari 3 warna, yaitu yang pertama kode warna kuning jika suhu 30 derajat Celcius sampai 35,9 derajat Celcius, yang dimana termasuk suhu hipotermia. Kemudian kode warna hijau yaitu 36 sampai 37,9 derajat Celcius, yang dimana termasuk suhu normal. Dan yang terakhir yaitu warna merah dengan suhu 38 sampai 43 derajat Celcius, yang dimana suhu termasuk demam atau panas tinggi, serta diberikan alarm jika suhu pasien tersebut di bawah maupun di atas suhu tubuh normal, sehingga suhu pasien dapat dimonitor dengan baik, serta mempermudah perawat atau dokter untuk memonitor suhu pasien dari jarak jauh. Yang keempat yaitu sensor, yang dimana yang pertama sensor suhu DS18B20 adalah sensor suhu digital one wire atau hanya menggunakan satu pin jalur untuk data komunikasi. Kemudian setiap sensor memiliki nomor seri 64 bit yang unik, berarti kita dapat menggunakan banyak sensor pada bus daya yang sama. Hal tersebut dapat berguna untuk logging data pada proyek pengontrolan suhu. Dan kemudian sensor ini adalah memiliki beberapa keunggulan, yaitu karena murah, akurat, dan juga sangat mudah digunakan. Kemudian sensor ini menyediakan 9 sampai 12 bit hasil pembacaan, dan jumlah bit tersebut dapat dikonfigurasi. Hasil pembacaan dikirim ke atau dari DS18B20 melalui antarmuka one wire.
Kemudian power yang dibutuhkan untuk membaca dan menulis melakukan konversi suhu dapat diturunkan dari jalur data itu sendiri tanpa memerlukan sumber daya eksternal. Kemudian berdasarkan keterangan datasheet, sensor ini memiliki rentang pengukuran suhu mulai dari minus 55 sampai dengan 125 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 0,5 sampai minus 10 derajat dengan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius dari minus 10 sampai 85 derajat Celcius. Kemudian sensor yang kedua yaitu Wemos D1 Mini ESP8266 yang dimana microcontroller ini berbasis ESP8266 menggunakan sebuah modul microcontroller nirkabel yang kompatibel dengan Arduino IDE. Kemudian tata letak microcontroller tersebut didasarkan pada desain hardware Arduino standar dengan proporsi yang sama dengan Arduino Uno dan Leonardo. Kemudian microcontroller ini sudah termasuk satu set header Arduino standar yang artinya kompatibel dengan beragam Arduino Shield. Dan kemudian microcontroller ini juga mencakup CH340 USB to serial interface seperti kabel USB micro yang umum digunakan. Dan Wemos Mini ini terdiri dari 3 versi yaitu Wemos D1 Mini biasa, versi Lite dan versi Pro. Kemudian perbedaan 3 versi Wemos D1 Mini ini terletak pada jumlah memori yang disimpan, kualitas penangkap sinyal WiFi, dan kualitas USB yang digunakan. Kemudian fungsi Wemos D1 Mini ini sebagai microcontroller biasa yang dapat dihubungkan ke sensor tertentu yang kompatibel seperti LM35, DHT11, sensor PIR, dan lain-lainnya. Perangkat ini dapat dihubungkan ke solenoid mini yang membutuhkan daya hanya 3,3 volt atau aktuator lainnya seperti relay mini dan lain-lain. Dan fungsi utamanya adalah board microcontroller yang dapat dihubungkan ke jaringan WiFi. Oleh karena itu, microcontroller ini dapat digunakan sebagai perangkat IoT di mana pembacaan nilai sensor dapat dikirimkan melalui internet dengan jaringan WiFi. Yang kelima yaitu server, di mana database server nantinya akan dijadikan web dan kemudian menggunakan real time database. Kemudian requirement sistemnya yaitu membutuhkan storage 32 GB per tahun agar penyimpanannya atau di atasnya yang dimana itu merupakan storage minimal yang digunakan agar dapat menyimpan apa yang dibutuhkan. Kemudian untuk proses berjalanannya jaringan WiFi serta storage dan juga server agar berjalan lancar, maka dibutuhkan RAM 4 GB per tahun. Kemudian bandwidth sebesar 200 MB per bulan. Kemudian menggunakan minimal prosesor Core i5 atau setingkatnya atau di atasnya. Kemudian OS Windows Home Server untuk komputer server dan juga protokol TCP/IP. Kemudian cloud yang digunakan yaitu Google Cloud Firebase, fleksibel sehingga dapat dikoneksikan ke aplikasi Google. Yang berikutnya yaitu klien. Klien sendiri merupakan ditujukan untuk dipakai di rumah sakit secara langsung selama masa perawatan agar dapat memonitoring kondisi pasien yang terkena demam berdarah. Output dari alat ini akan langsung dimonitoring oleh dokter atau perawat. Dan juga OS yang dibutuhkan pada perangkat ini adalah laptop, browser, dan jaringan yang memadai. Baiklah, kemudian akan saya jelaskan pada grafis user interface-nya. Dan berikut adalah bagaimana tampilan grafik user interface-nya. Yang pertama, kita search pada Google, yaitu search link www.monitorgbdunair.com. Kemudian ketika sudah search, maka akan menampilkan pilihan login seperti ini, apakah umum, mahasiswa, dokter, atau perawat. Kemudian jika diklik pada umum, maka akan menampilkan laman login, yaitu diinputkan nama lengkap dan juga nomor KTP. Dan jika belum punya akun, maka akan terlebih dahulu melakukan register. Dan pada register akan ditampilkan laman seperti berikut ini, yaitu perlu melengkapi nama lengkap pasien, nomor
identitas atau KTP, alamat, nomor tanggal lahir, umur, nomor HP, dokter yang menangani, kemudian kamar, dan juga tanggal masuknya. Kemudian disimpan. Setelah disimpan maka akan kembali ke laman login. Setelah itu sign in. Kemudian akan ditampilkan dashboard seperti berikut ini. Kemudian masuk pada biodata. Biodatanya adalah biodata yang tadi sudah diisi. Kemudian masuk pada bagian pemeriksaan yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian ditampilkan pada laman berikut ini, yaitu nama pasien, umur, kamar, waktu pemeriksaan, suhu, dan juga indikatornya. Kemudian jika kita klik pada bagian riwayat, maka riwayat pasien akan dicatat pada laman berikut ini, di mana mulai dari awal masuk rumah sakit atau awal pemeriksaan hingga akhir pemeriksaan, yang dimana nanti akan ditampilkan berupa grafis seperti berikut ini. Kemudian jika kita klik logout, maka akan kembali ke laman login yang seperti berikut ini. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.